Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kecenderungan manusia dewasa ini lebih mudah melihat kesalahan orang daripada melihat kesalahan diri sendiri. Karena itu manusia dewasa ini lebih mudah menghakimi orang daripada membenah diri. Mari kita belajar dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sebab hidup ini ada karena Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, menjaga memelihara kami sampai detik ini. Melalui kesempatan ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sebab kami yakin dan percaya hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dalam bingkai judul Jangan Menghakimi Saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam dirinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini adalah jangan menghakimi. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu menghakimi? Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghakimi dijelaskan mengadili atau berlaku seperti hakim terhadap seseorang. Itu kata menghakimi. Nah, kalau pengertian menghakimi seperti itu berarti kalau kita mau menghakimi, itu kita harus punya pengetahuan yang cukup, punya pemahaman yang cukup, agar kita tidak salah menghakimi. Sama halnya seperti hakim. Sebelum hakim mengambil keputusan, dia mempelajari perkara itu, mempelajari seteliti mungkin, agar ketika dia menjatuhkan putusan, dia tidak salah. Jadi sesungguhnya menghakimi itu bukan hal yang mudah, karena kita harus belajar, kita harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Nah, itu pengertian menghakimi menurut kamus bahasa kita, mengadili atau berlaku seperti hakim terhadap seseorang atau sekelompok orang. Sementara kalau kita menggali lebih dalam lagi, kata menghakimi dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini
kita temukan dalam 3 ayat. Yang pertama di ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat, dan yang terakhir pada ayat yang ke-10. Nah, dari 3 ayat itu, kata menghakimi diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu krinou. Artinya memisahkan antara yang benar dan salah. Nah, ini lebih sulit lagi, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa memisahkan yang benar dan yang salah jika kita tidak punya pengetahuan tentang kebenaran? Jadi orang yang mau menghakimi, dia harus punya pengetahuan tentang kebenaran agar ketika dia menghakimi, dia tidak salah. Nah, inilah pengertian tentang kata menghakimi. Mau menunjukkan kepada kita bahwa menghakimi itu bukan hal yang mudah, menghakimi itu sulit. Karena itu Tuhan melarang kita untuk menghakimi. Karena pengetahuan kita tentang kebenaran itu terbatas. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hal memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Roma pasal 14 bicara tentang menghakimi? Kita tahu bersama, jemaat di kota Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Jemaat ini didirikan oleh beberapa orang yang telah bertobat mendengar berita Injil yang disampaikan oleh Paulus ketika mereka berada di Makedonia. Dan ketika mereka datang ke kota Roma, orang-orang yang bertobat ini mendirikan jemaat di kota Roma. Nah, Paulus waktu menulis kitab ini, dia tidak pernah datang ke kota Roma. Tetapi dia berencana mau datang ke kota Roma. Jadi surat Roma ini sesungguhnya ditulis oleh Paulus untuk mempersiapkan jemaat sebelum berjumpa dengan dirinya. Dan ketika menulis surat ini, Paulus berada di kota Korintus, tepatnya di rumah temannya yang bernama Gaius, dan ini ditulis tahun 57 Masehi. Nah, mengapa sampai Paulus menulis surat Roma ini? Lebih khusus lagi, pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jika kita meneliti lebih dalam secara cermat pasal 14 ini, kita akan tahu ternyata di jemaat ada pertentangan yang hebat, dan Paulus mau menjembatani pertentangan itu. Pertentangan yang ada setelah digali latar belakang sejarahnya ternyata adalah pertentangan antara orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi dengan orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi meminta kepada orang Kristen yang non-Yahudi agar menjadi Kristen harus melaksanakan hukum Taurat, harus melaksanakan tradisi Yahudi. Di antaranya sunat, peraturan makan, dan soal hari raya. Nah, orang-orang Kristen non-Yahudi tidak terbiasa dengan itu. Bagi mereka semua hari adalah sama, dan bagi mereka sunat itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, tidak berlaku bagi mereka. Jadi ketegangan antara orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi dan orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi itu sangat kuat, itu sangat intens, itu sangat menegangkan. Nah, Paulus datang menjembatani pertentangan itu dan dia menulis teks ini. Jika kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sini ada larangan untuk menghakimi orang yang lemah imannya. Disebutkan dalam ayat 1 di sini, janganlah dipercakapkan pendapatnya, tetapi terimalah dia. Nah, orang-orang yang lemah imannya ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau makan daging sembarangan. Mereka tidak mau makan daging yang ada darahnya. Mereka tidak mau makan itu. Nah, Paulus membahasakan ini secara sopan. Dia mengatakan ini adalah orang-orang yang lemah imannya. Jadi dia meminta kepada orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi agar menerima orang-orang Yahudi yang semacam ini. Kemudian dalam ayat yang kedua kita membaca ada perbedaan pandangan soal makanan. Ada yang mau
memakan segalanya, tetapi ada yang hanya makan sayur-sayuran saja. Dan tadi saya sudah jelaskan, yang makan sayur-sayuran saja ini adalah orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi. Nah, Paulus mengatakan dalam ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi kalau ada yang makan, kemudian yang satu tidak makan, biarkanlah itu. Jangan menghina, jangan menghakimi. Seolah-olah yang tidak makan itu tidak benar, atau demikian sebaliknya, seolah-olah yang makan segala sesuatu itu berlaku tidak benar. Kemudian dalam ayat yang keempat, Paulus mengajukan pertanyaan ini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Dari kalimat ini kita mendapatkan pesan bahwa Paulus mengatakan tidak usah lagi saling menghina, tidak usah lagi saling menghakimi sebagai sesama umat Kristen. Dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, kita membaca di sana alasan Paulus. Ya, alasan Paulus dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9 tentang soal hari yang diperdebatkan itu. Paulus mengatakan di sini, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi kalau ada yang meyakini bahwa hari ini istimewa, yang lain tidak, dan ada yang meyakini semua hari adalah sama, biarlah itu menjadi keyakinan sendiri. Jangan itu menjadi keyakinan semua orang. Sehingga pertentangan atau perselisihan tidak akan muncul di jemaat. Lalu Paulus mengatakan di sini dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini kalimat yang menarik sekali. Paulus mengatakan apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi soal mau makan, lakukan itu untuk Tuhan. Soal tidak makan, lakukan itu untuk Tuhan. Soal hari tertentu, lakukan itu untuk Tuhan. Soal semua hari sama, lakukan itu untuk Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-9, Paulus menunjuk kepada Kristus yang telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi semua yang kita lakukan, itu semuanya harus kita lakukan untuk Kristus yang adalah Tuhan kita. Nah, saudara sekalian, kemudian dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, Paulus mengingatkan adanya pengadilan Allah. Kita bebas melakukan apa saja, tetapi ingat ada pengadilan Allah, bahwa kita semua akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh Paulus kepada kita melalui bacaan kita saat ini. Jadi intinya Paulus melarang jemaat untuk menghakimi, untuk saling menghina satu sama lain, tetapi Paulus mengajak jemaat untuk tahu, menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat ayat 3, 4, dan 10, pesan Tuhan bagi kita adalah jangan menghakimi. Sebaliknya, kita harus belajar untuk saling memahami. Jadi baik Yahudi maupun non-Yahudi, jangan saling menyerang, jangan saling menghina, jangan saling menghakimi. Tetapi sebaiknya yang Yahudi maupun non-Yahudi belajar untuk saling memahami. Inilah sesungguhnya tips yang disampaikan oleh Paulus, bahwa dalam jemaat itu sesungguhnya ada keberagaman. Dan di dalam keberagaman itu, siapapun dia harus belajar untuk saling memahami agar tidak terjadi perselisihan. Jadi pesan yang pertama adalah jangan menghakimi, tetapi sebaliknya kita harus belajar saling memahami. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Itu dicatat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Jadi daripada kita berdebat apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, Paulus mengambil jalan tengah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi kalau motivasi kita melakukannya untuk Tuhan, maka apa yang kita buat pasti benar adanya. Pesan yang ketiga,
itu dicatat dalam ayat 10 dan ayat yang ke-12, ingatlah pengadilan Allah, sehingga kita tidak mudah menghina atau menghakimi orang. Apapun yang kita ucapkan, itu sesungguhnya akan membawa kita pada pengadilan Allah. Apapun perbuatan kita, itu akan dibawa ke pengadilan Allah, dan di sanalah kita dihakimi. Jadi, ingatan terhadap adanya pengadilan Allah itu sesungguhnya membuat kita lebih terkendali, lebih terkontrol dalam hal berbicara. Sehingga kita tidak gampang menghakimi orang, sehingga kita tidak gampang menghina orang. Ini harus saya ingatkan pada kesempatan ini, sebab kalau kita membaca media sosial, lewat Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, ada banyak hoax, ada banyak perkataan-perkataan yang melukai hati sesama, yang menyakiti hati sesama, ada banyak kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa yang diucapkan begitu saja. Nah, firman Tuhan yang kita baca saat ini mengingatkan kita, ingatlah ada pengadilan Allah. Jadi semua yang kita buat itu akan dibawa ke pengadilan Allah. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, gereja harus selalu mengajarkan umat agar jangan menghakimi, atau lebih tepat, jangan mudah menghakimi sesamanya. Mengapa? Sebab anggota gereja itu beragam, itu majemuk, itu plural, tidak homogen. Itu terdiri dari pelbagai manusia dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain. Ketika kita melihat perbedaan ini, jangan kita mudah menghakimi orang, apalagi sampai menghina orang. Tidak boleh. Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa warga gereja itu berasal dari pelbagai latar belakang, dan kita harus belajar untuk menerima keberagaman ini. Yang kedua, kita tidak pantas menghakimi karena kita semua berdosa. Mengapa kita harus menghakimi orang lain? Mengapa kita harus melihat keburukan orang, kesalahan orang, dosa orang, sementara kita tidak benar? Kita juga punya dosa, kita juga punya kesalahan. Yang ketiga, menghakimi itu berdampak buruk bagi kita. Jadi lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya. Karena itu Tuhan melarang kita menghakimi. Karena dampak buruknya lebih banyak. Saya mencatat beberapa hal dampak buruknya. Membuat hubungan lebih renggang. Hubungan pribadi, hubungan antar lembaga, hubungan antar organisasi. Coba bayangkan kalau semua orang saling menghakimi, semua organisasi, semua lembaga yang ada di dunia ini saling menghakimi, maka dapat dipastikan hubungan antar orang dan hubungan antar lembaga itu pasti menjadi renggang. Dampak buruk yang berikut, kita akan bertumbuh menjadi orang yang lebih senang melihat kesalahan orang dan kurang melihat diri kita sendiri. Kurang membenahi diri kita sendiri. Kita lebih sibuk melihat kesalahan orang dan dosa orang. Yang berikut dampak buruknya adalah menceritakan keburukan orang, membuat kita terlihat buruk di mata orang lain. Kalau Anda adalah pribadi yang banyak menceritakan keburukan orang, maka nilai diri Anda turun di mata orang lain. Orang lain akan melihat engkau adalah pribadi yang tidak baik, karena lebih sering menceritakan keburukan orang daripada kebaikan orang. Yang berikut dampak buruknya adalah membuat Anda takut bahwa orang lain juga akan menilai Anda. Jadi karena Anda terlalu sering atau banyak kali menghina atau menghakimi orang, maka orang lain juga akan berbuat sama. Ini kan hukum tabur tuai. Apa yang kita perbuat kepada orang lain juga akan berbuat hal yang sama kepada kita. Sehingga kita menjadi takut untuk berkembang, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sesuatu, karena dibayangi oleh pikiran orang lain akan menilai kita, orang lain juga akan menghakimi kita. Dan yang terakhir, pesan Tuhan bagi kita, belajarlah untuk mengakui dan menerima keberagaman sebagai anugerah Allah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, dan keberagaman ini harus kita lihat sebagai anugerah Allah, sebab kita tidak memilih untuk menjadi rakyat Indonesia. Kita tidak memilih untuk memeluk satu agama, tetapi kita dilahirkan di negeri Indonesia. Kita dilahirkan oleh orang tua yang sudah memiliki agama tertentu.
Nah, keberagaman ini harus kita lihat sebagai anugerah Tuhan. Dan mari kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Saudara, daripada menghakimi orang, lebih baik melihat nilai positif dalam diri seseorang daripada buruknya. Dengan demikian Anda bisa menghargai orang lain dan diri sendiri. Seperti kata Yesus, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak lihat? Renungkanlah kalimat ini. Di sini Yesus menunjukkan bahwa setiap orang sesungguhnya tidak luput dari kesalahan. Setiap orang sesungguhnya tidak luput dari dosa. Karena itu, janganlah menghakimi sesama. Jauh lebih baik melihat diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, membenahi diri sendiri, daripada kita sibuk setiap hari melihat kesalahan orang, melihat dosa orang, melihat keburukan orang, lalu membeberkannya kepada sesama, lalu menggunakan media sosial untuk memburuk-burukan sesama. Tuhan menghendaki kita jangan menghakimi. Tuhan menghendaki kita jangan mengucapkan kata-kata yang menghina sesama. Tuhan menghendaki kita agar setiap hari berbenah diri, melihat diri sendiri, dan melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berpesan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami dengar saat ini. Kami sadar dalam menempuh kehidupan, acap kali kami berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau telah melawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Berikan kemampuan kepada kami semua untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin.